Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, siap, luar biasa. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Minggu kemarin kita sudah belajar bersama tema tentang apa? Suara hati. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar bersama tentang bersikap kritis terhadap media massa. Apa? Baik. Jadi itu tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya meminta anak Arnold untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih anak Arnold, Anda telah memimpin doa bersama sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Minggu ini kita belajar satu tema baru, yaitu bersikap kritis terhadap media massa atau bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ada yang tahu kata kritis itu apa? Arnold? Kritis. Sekarat. Kritis itu berhubungan dengan medianya. Kritis itu yang lain. Tadi ada yang temanmu ada yang bilang sekarat. Yang lain sakit atau segala macam itu bisa sekarat, kritis. Tetapi berkaitan dengan media massa, kritis berarti kita mampu memilah-milah berita-berita yang kita peroleh lewat media sosial atau media massa itu sendiri. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, pada akhir pembelajaran, anak-anakku sekalian diharapkan agar mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan mampu bersyukur pada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Yang kedua, anak-anakku pada akhirnya akan mampu memahami makna bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Jadi ada dua hal penting yang harus kita dalami hari ini adalah bagaimana memahami pengaruh media massa menurut pandangan kitab suci dan ajaran gereja. Apa saja media massa yang Anda ketahui? Anda punya HP Android ya? Itu media massa yang sering Anda pakai itu apa? Facebook. Apa lagi? WhatsApp. Arnold? YouTube. Iya. Arnold? Instagram. Yang lain? Apa yang lain masih baca koran? Baik, anak-anak sekalian, kita masuk pada pembahasan inti. Yang pertama, kita menggali pengalaman hidup. Untuk menggali pengalaman hidup, Anda sudah duduk dalam 3 kelompok ini dengan sendirinya menjadi satu kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3. Jadi ini Pak Guru akan bagikan EKPD
Gambar? Lagi? Di kelompok pula? Waktu kasih waktu 3 menit untuk selesaikan soal ini. Sudah? Ada? Ada? Belum? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Itu sudah selesai bisa kumpul. Sudah selesai? Ada? Kembali konsentrasi di depan. Baik, dari hasil pekerjaan tadi, apa saja media massa yang Anda kenalkan? Ya, elektronik. Dari ketiga kelompok media massa tadi, ada yang tahu perwakilan satu-satu, misalnya media cetak apa saja? Koran. Media elektronik. HP. Telepon. Media massa atau media sosial? Facebook. WhatsApp. Baik. Tepuk semangat. 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 Yes. Terima kasih. Jadi belajar harus rileks. Jangan terlalu tegang, kaku. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini kita harus semangat. Baik anak-anak sekalian, dari hasil pekerjaan yang Anda kerjakan tadi, Pak Guru hanya mau mengantar kita pada pemahaman dalam peneguhan tingkat ini dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab. Kita dapat memanfaatkan segala teknologi informasi dengan baik. Teknologi informasi dan teknologi digital kita harus mengelola secara baik, benar dan sehat. Media massa itu bukan sebuah wadah untuk kita saling bermusuhan, bertikai konflik, tetapi media massa itu digunakan untuk menunjang pembelajaran dan pekerjaan kita. Ya? Ada yang sering buat status di Facebook ya? Boleh Anda mengekspresikan apa saja di media sosial, asalkan itu membangun untuk dirimu dan orang lain. Surat itu tidak penting lewat media sosial. Surat itu harus dengan siapa? Teman, orang tua, kakak, adik di rumah. Di media sosial siapa yang bantu kamu? Tidak ada. Yang ada adalah komentar-komentar negatif yang membangkitkan emosional Anda. Media massa itu membantu kita dalam kerja, belajar, maka manfaatkan dengan bijak dan tanggung jawab. Maka mulai sekarang kita harus membangun sebuah komitmen untuk stop berita hoax. Ya? Stop berita hoax. Nanti Anda bisa pulang ke rumah, buat sebuah poster atau stiker lekat di pintu kamar. Stop berita hoax. Atau say no to hoax. Mulai saat ini Anda harus selektif, Anda harus kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Kita lanjut ke bagian yang berikut, menggali pengalaman kitab suci dan ajaran gereja. Di sini kita bersama-sama akan melihat teks kitab suci Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Ya. Itu nanti dia akan berbicara tentang
para murid memetik gandum pada hari Sabat. Lalu yang kedua, kita akan melihat dokumen gereja dalam Dekret Inter Unifikan artikel 9 dan 10. Itu dia berbicara tentang bagaimana kita selektif dalam menggunakan media massa. Baik. Sebelum kita masuk ke lanjutannya, aku ajak kita semua berdiri dulu. Tepuk semangat. 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 Yes. Akan dulu. Terima kasih ya. Kita mendalami ajaran kitab suci dan dokumen gereja tentang media massa. Dalam bacaan tadi jelas ya. Sikap kritis Yesus terhadap hukum Taurat bertujuan untuk memaklumkan bahwa Allah itu hukum bebas. Hukum dan aturan segala macam kita boleh ikut, tetapi hukum dan aturan itu tidak boleh membatasi manusia untuk bebas atau merdeka. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua pada Dekret Inter Unifikan artikel 9 dan 10 tadi, bahwa intinya bahwa orang muda dan orang tua wajib menjaga dan meminimalisir tindakan-tindakan negatif dalam memakai media komunikasi atau media sosial atau media. Baik, kita lanjut biar refleksi dan aksi. Dari ini Anda membuat poster dengan tema Stop Berita Hoax, bahwa dunia teknologi informasi dan digital saat ini berkembang sangat pesat. Ya, dunia hanya ada dalam genggaman tangan kalau kita sudah memiliki barang-barang itu semua, peralatan-peralatan teknologi digital tadi. Segala hal dapat diperoleh dengan mudah, baik pengetahuan, keterampilan maupun pengembangan diri dan bahkan yang terakhir hiburan. Masuk ke bagian berikut, refleksi. Ini hasil refleksi selama proses pembelajaran. Apakah Anda tahu bahwa perlakuan media sosial saat ini begitu banyak? Sekali lagi, apabila ada yang sering curhat di media sosial, maka mulai sekarang stop untuk curhat di media. Curhat kepada siapa? Curhat kepada bapak, mama, kakak, adik, saudara, ibu, atau sahabat. Itu jauh lebih berguna. Dia paham dengan kemudian isian daripada Anda curhat di media sosial. Jadi baik teman-teman sekalian, kita sampai di situ. Untuk pembelajaran kita pada minggu depan, itu kita masuk dalam pembahasan materi tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi gaya hidup yang berkembang. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, Pak Guru mengajak kita semua berdiri untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Jadi silakan pimpin. Baik, sekarang tangan semua rileks. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
pergumulan kalian pada kesempatan hari ini. Sampai berjumpa minggu depan.